Ya Mbak Ilang, namanya Mbak Ilang, nanti Mbak ketemu lagi. Mbak Ilang, Mbak ketemu. Siap Mbak Endang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aman ya guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, siap Mbak Izam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ilang, Mbak Hadi, hari ini ada berapa kelas Zah? Udah kayak kuliah aja ya cuy, bener-beneran ya. Hari ini ada berapa kelas Ustazah? Ini kelas kedua ya, dengan mahasiswa yang itu aja. Oke ya guys ya, Mbak Zia Hisma, Mbak Aulia ya. Oke, suara bagaimana kalau kayak gini suaranya? Bagaimana kalau suaranya seperti ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap, siap, siap. Oke, sambil teman-teman share tautan, tap layarnya ya. Oke, masih bising, masih bising. Oke, sambil share tautan, tap layarnya. Gimana kabarnya semuanya? Siap ya Mbak Dasini ya, Mbak Frida, Mbak Nur Korotul. Masih? Kalau masih ubun-ubunnya kita cabut ya guys. Nah, coba kita cabut dulu ubun-ubunnya ya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Oke, iya siap. Oke, kita doa dulu yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, aman. Wah, berarti memang harus dicabut tuh bun-bunnya itu. Oke ya guys, sehat selalu ya semuanya ya. Siap Mbak Ella ya, siap Mbak Amin. Mbak teman-teman amin amin jadi Mbak Amin lah aku cakap. Kerjasamanya apa guys? Iya kan Mbak Amin. Oke ya Allah minggu pagi ya random banget ya. Oke siap Mbak Rendra ya. Oke andaikan teman-teman tahu apa yang aku rasa Mbak Amin. Oke gitu ya. Oke sehat selalu ya guys. Nah teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa ya. Astagfirullah Mbak Amin ya. Oke, siap bersama dari dunia lain ya Zah. Iya, asal jangan dari alam barzah aja ya. Ustazah, kasih makan ayam orang sedekah enggak? Sedekah. Kasih makan ayam sedekah ya teman-teman ya. Oke, aman ya guys? Boleh ya kita doa dulu ya. Oke, bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Siap Mbak Yuvina ya. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, nah ya, oke ya. Nah yuk kita lanjut ya. Oke sambil nyetrika aja Mak. Siap ya, aku juga tadi nyetrika dalam hati. Oke ya, Ustazah apa saja yang membatalkan puasa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid berhubungan badan. Ya, sambil jualan siap, sambil jaga warung, sambil jualan nyimak. Semoga yang jualannya laris ya. Ustazah, dari 2 hari yang lalu bertanya, saya haid, bolehkah saya baca Yasin? Boleh. Kalau dari surat Yasinnya boleh ya haid. Tapi kalau seandainya dari Al-Quran jangan ya. Nggak ada Mbak Ira, belum ada etalase kita. Ustazah mau kodo sholat tapi nggak tahu jumlahnya, nggak bisa ya. Kalau kucing selalu kencing di rumah kita usir, dosa nggak? Usir ya. Karena itu nanti akan ada najis yang susah sekali kita untuk sholat ya. Beda kalau kucingnya indoor. Kalau kucingnya indoor itu pis dan popnya itu di litter boxnya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah kirim doa buat teman yang udah meninggal. Boleh? Boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia ya. Ya Allah, saya kirimkan bacaan Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Ya, boleh juga kita itu untuk melakukan yang namanya sedekah atas nama dia, sholawat atas nama dia dan seterusnya ya. Ustazah, kalau anak cewek sholat berjamaah sama ibu, lalu si ibu membaca suratnya kencang, boleh nggak?
boleh, nggak masalah ya. Ustazah, gimana orang murtad kembali lagi ke dalam Islam? Sebenarnya itu nggak boleh. Dalam agama Islam itu guys, dulu pada masa Nabi, orang murtad tuh langsung kayak gini guys. Nah cuman kan negara kita bukan negara Islam. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah, kembali saja nggak apa-apa. Ya. Oke Ustazah, kalau pinjam emas harga 10 juta, pas gantinya mintanya lagi yang harganya udah naik. Kalau pinjam emas tetap bayar emas ya. Ustazah, seringkali sholat sekarang tuh pinjam uang atau pinjam emas? Pinjam emas seharga 10 juta. Berapa gram dia kemarin? Ganti gramasinya sesuai yang sekarang ya. Ustazah, seringkali sholat mata meleleh. Meleleh kenapa? Meleleh, maksudnya meleleh gimana? Menangis. Sholat nangis itu tidak membatalkan puasa. Sholat nangis itu tidak membatalkan sholat ya. Ustazah, banyak hutang gambaran banyaknya dosa kita. Benarkah banyak hutang, banyaknya gambaran dosa kita? Tapi tiap bulan selalu khatam Quran. Enggak ya. Ya, hutang itu pilihan, enggak ada hubungan dengan dosa. Ya, hutang itu pilihan hidup ya, enggak ada hubungan dengan dosa sama sekali ya. Ustazah, saya dengar boleh gabung satu sholat sunnah dengan dua niat, nggak benar ya. Oke, kalau sholat wudhu aja, kalau sholat tahiyatul masjid aja. Cuman yang sohe itu adalah ketika kita nyampe masjid antara azan dan iqomah, lalu kemudian sholat qobliyah, ya lalu kemudian sholat qobliyah subuh di masjid, itu sudah sama dengan memuliakan masjid atau tahiyatul masjid ya. Apakah ngupil membatalkan puasa? Tentu tidak, kecuali kita memasukkan air ke telinga misalnya ya. Ustazah, bolehkah wanita non muslim melihat aurat wanita muslim? Tidak boleh ya. Ustazah, oke, oke, nah gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau baca Al-Quran nangis jatuh ke Quran tidak berdosa ya. Baca Quran nangis lalu jatuh tuh ke Qurannya tidak berdosa ya. Ustazah, oke, pada bulan Ramadan apakah mayat dibebaskan dari siksaan? Ya, kubur ya. Misalnya ada imam, makmum laki-laki sederet dan aku cuma cewek sendiri. Aku jadi makmum apa sholat sendiri? Tidak boleh sholat berjamaah ya saat sendiri di belakang sholat. Sholat sendiri aja atau tunggu orang dulu yang baru datang baru dimulai sholatnya masbuk ya. Boleh kamu azin sholat qobliyah dulu karena udah mendengar azan di tempat lain? Boleh. Oh, ini belum azan dia. Jadi jawabannya adalah dia azan dulu ya. Sampai orang-orang telat qobliyahnya, oke. Ustazah dengerin ramalan tapi tidak meyakininya. Secara hukum tidak masalah, tapi ngapain mengisi kepala kita dan hari-hari kita dengan hal yang tidak bermanfaat. Batas sahur kapan? Batas sahur adalah azan subuh ya. Ustazah sujud sawi gimana? Bacaan sujud sawi gimana? Oke. Jadi begini, sujud sawi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat ya. Ini rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 saja dulu ya. Nah setelah nanti fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam sujud. Allahu Akbar gini-gini. Nah baca ya subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar gitu ya. Kemudian sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah kita posting khutbah agama lain? Jika khutbahnya berisi tentang kemanusiaan, cara menghargai orang, cara move on, cara terhindar dari sedih, boleh. Tapi kalau sudah dalam ranah akidah nggak boleh ya. Ustazah, bulan puasa baca Al-Quran dari awal lagi apa diteruskan? Jadi begini, tergantung. Kalau tujuan teman-teman adalah ingin khatam sepanjang Ramadan, maka teman-teman ulang bacaannya dari awal.
ya dalam 1 bulan coba hatamkan ya. Jadi bacaan yang lama ditandai aja dulu. Ya baca 2 lembar setiap habis sholat, 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Oke. Nah jika teman berarti sehari itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. 1 bulan hatam. Tapi kalau teman-teman tidak ada ingin atau tidak ada niat untuk hatam, maka teman-teman boleh lanjutkan bacaan Quran seperti biasa saja. Ustazah, uang deposito senilai 85 gram wajib zakat. Ya, mau dia deposito, mau dia disimpan di rumah aja, pokoknya uang atau tabungan mau dia di rekening doang tidak masuk deposito, tetap mesti zakat ya. Ustazah, oke, apa hukumnya kalau kita sholat kita baca potongan ayat saja? Jawabannya adalah boleh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Rabbana atina fid dunya. Nah itu kan surah Al-Baqarah, potongan doang, boleh ya. Ustazah, malam nisfu Sya'ban tanggal 2 malam ya, tanggal 2 maghrib ya. Hari apa itu aku juga belum lihat tanggal ya. Ustazah, kalau dihina orang boleh nggak berdoa supaya orang itu sama dengan yang dia hinakan? Nggak usah. Memang ada satu doa yang tidak akan terhalang, yaitu doa orang-orang yang zolim. Tapi aku tidak meminta teman-teman untuk mengambil ini sebagai dalil untuk mendoakan orang yang zolim. Ingat kataku, orang yang zolim itu walaupun teman-teman tidak doakan buruk, dia tetap akan buruk ya. Dia tetap akan mendapatkan keburukan ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau imam baca kunut, makmum harus baca amin apa tidak ustazah? Boleh baca amin. Ustazah, ketika makmum perempuan sendiri, apa tidak boleh ikut berjamaah? Jadi gini Mbak, coba perhatikan guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa ya. Jadi gini. La sholat al-fardi fima waro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof. Di belakang sof tidak ada sendiri. Contoh misalnya nih. Kayak mana ya guys? Contoh. Misalnya nih ada imam. Kemudian ada makmum laki-laki. Kan itu sof. Ya, kita sendiri di belakang. Satu orang di belakang sof. Itu nggak boleh. Ya, atau sebaliknya gini. Ada imam laki-laki, lalu ada makmum laki-laki, lalu ada makmum perempuan, tapi udah mentok nih dari ujung dinding sampai ujung dinding nih. Maka kita di belakang sendiri nggak boleh. Harus tunggu orang atau harus tunggu orang baru boleh sholat, atau orang yang di ujung panggil aja ke belakang. Capcus. Kayak gitu ya guys. Oke, gitu ya. Panggil di belakang. Pegang dia, Bu, temani saya di belakang, saya sendiri. Palingan dia marah, ngapa nih gitu dia. Agak lain netizen Ustazah Nela itu, kita sholat ditarik-tariknya ke belakang. Jadi nggak boleh. Tapi kalau satu imam, satu makmum boleh, karena tidak di belakang sof. Ya, satu imam, satu makmum laki-laki, satu makmum perempuan boleh, karena tidak di belakang sof. Kira-kira oke nggak sih? Iya. Oke ya, kira-kira paham nggak? Oke, aman ya guys. Ustazah, kalau mengkreditkan baju apakah termasuk riba? Kalau teman-teman kasih orang denda ya riba. Kalau teman-teman kasih orang denda ya riba. Ya, Ustazah, oke, paham ya? Ya, tapi kalau kreditkan doang nggak masalah. Saya ibu sendiri makmum depan soft. Anak laki-laki nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya. Karena itu kan mahram kita. Ustazah, Assalamualaikum Zah, HP error, ganti HP suami. Oh ya siap ya. Kemarin aku dapat kabar lagi yang kedua kalinya. Jadi di satu kedai
ada ibu-ibu yang suka jualan keliling guys. Jadi beliau itu tidak punya handphone, tapi pengen lihat live-nya aku. Rupanya tiap hari dia datang ke kedai itu untuk istirahat sebentar dan melihat bareng-bareng melalui handphone ibu yang ada di kedai itu. Ya, cuma di mana orangnya, siapa persisnya aku nggak tracking ya, nggak tahu ya. Nah, dia nggak ada handphone itu kasihan. Nah, jadi kalau dia mau dengerin aku, dia harus berhenti di kedai itu, lalu kemudian dia dengerin di kedai itu, guys. Nah, jadi, waktu kita nggak live kemarin, katanya dia muter-muter cari, handphone ibu kedai itu rusak, nggak bisa lihat ustazah. Akhirnya dia muter. Nah, aku lagi cari orangnya, guys, tapi nggak dapet sampai sekarang. Jadi handphone di, ininya rusak, jadi dia keliling, guys. Kayak gitu. Iya benar, kita lagi cari orangnya nanti supaya dia bisa dengar kita tanpa harus, duduk-duduk di mana-mana, kan bisa jualan dia sambil megang headset pakai HP kan, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Iya kasihan dia muter kayak gitu loh guys, iya. Oke gitu ya. Ustazah gimana hukumnya sholawat dalam hati posisi di kamar mandi? Sholawat dalam hati posisi di kamar mandi. Eh, Posisi di kamar mandi itu dalam kondisi sholawat sengaja nggak bisa. Ya sholawat sengaja nggak bisa. Kasihan ya Za, iya tapi pasti dapat. Ya pasti dapat orangnya. Lagi cari dari mulut ke mulut yang mana sebenarnya orangnya. Oke ya, Ustazah, nah seperti itu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Iya dia pengen lihat live, jadi dia nggak ada handphone. Nah ya, aku bilang tuh, seandainya ada orangnya ketemu dia, kita kasih handphone saja kan dia bisa dengerin kapan, tinggal ngasih handphone doang gampang kan. Ustazah, oke ada jemaah yang katanya kalau berdoa setelah sholat itu termasuk bid'ah, nggak ada itu. Bahkan ba'dal maktubah ya setelah sholat fardu itu bahkan itu adalah bagian dari setelah sholat fardu itu adalah bagian dari doa yang sangat mustajab ya. Ya kasihan kan dan zaman sekarang gitu loh guys dan zaman sekarang loh guys ya. Nah itu jauh soalnya dari tempatku itu di Oke, jauh mana dari tempatku itu, nggak di tempatku ya, kalau tempatku kota kan, ya kayaknya di pojokan gitu, guys. Nah, gitu kan, yang cerita ndak pula ditinggalkannya nomor HP ya. Insya Allah semoga orangnya dapat ya, sehingga dia bisa dengerin ilmu kapanpun dia mau sambil dia jualan ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Kak Ustazah, gimana hukumnya saat sholat taraweh? Gimana hukumnya saat sholat taraweh bacaan tidak tepat panjang pendeknya? Kalau Al-Fatihah itu harus tepat panjang pendeknya ya. Kalau Al-Fatihah itu panjang pendeknya harus tepat. Ada imam itu yang bacanya dari awal sampai akhir itu satu nafas ya. Dari awal sampai akhir itu satu nafas, tetapi tepat panjang pendeknya, tempat makharijul hurufnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tepat makharijul hurufnya, kemudian tidak tepat makharijul hurufnya, kemudian matnya salah, itu dia adalah nanti akan ujung-ujungnya dia menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Jadi nggak apa-apa bacaannya cepat, yang penting dia tidak menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Ustazah, anak saya sudah menyakiti hati saya, kemudian dia menikah nggak hiraukan saya. Dosakah saya? Maafkan mereka, Mbak. Insya Allah manusia itu punya macam perubahan. Ya, saudara, kakak, adik, anak yang membenci, tenang aja. Doakan terus agar hatinya lunak. Bisa jadi suatu ketika dia menjadi orang yang baik dengan kita. Aku percaya setiap orang bisa berubah walaupun dia pembenci. Dan aku percaya setiap orang bisa punya perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ada saudara, kakak, ponakan, siapapun yang membenci, nggak usah khawatir, manusia itu makhluk yang berubah kok. Oke. Ustazah, oke, kalau jamaah perempuan cuma satu aja ndak boleh. Di rumah lamaku itu ada musola di depan rumahku, yang itu ibu-ibunya semuanya pada menyusui, jadi nggak ke masjid. Jadi jarang aku sholat ke masjid ya guys pada masanya ya. Karena sendiri di masjid ya, perempuan nggak bisa ya.
Ustazah, supaya terhindar dari sawan pada bayi, amalannya apa? Ya, perbanyak sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, oke gitu ya guys. Ustazah, apakah uang hasil konten di sosmed halal atau haram? Halal, uang endorsement ya, uang gift ya, uang afiliator ya, komisi, kemudian kerjasama dengan brand, itu semuanya halal Mbak ya, atau semacam AdSense, ya itu semuanya halal. Yang penting kontennya yang baik. Tapi kalau kontennya nggak bermanfaat, kalau kontennya nggak baik mengantarkan kepada dosa, ya dosa karena kontennya bukan karena uangnya. Uangnya gitu ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya posting foto di sosmed untuk konten? Untuk konten posting foto di sosmed, emang posting foto dapat apa? Oke gitu, yang penting, fotonya itu tidak melanggar syariat, artinya tidak mengumbar nafsu syahwat ya. Ustazah, bolehkah sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat tapi 1 kali salam aja? Boleh. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat, 4 rakaat karena Allah, boleh ya. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Oke, Ustazah kenapa tidak sombong? Aku berencana sih untuk sombong, belum bisa sampai sekarang. Pas jeda tadi, teman mak telepon. Aku dianggap miskin oleh tetanggaku. Saya bilang, nggak apa-apa bu, dianggap miskin, yang penting ada uang. Daripada dianggap kaya tapi nggak ada. Aku lebih baik dianggap nggak ada guys, tapi ada ya guys. Daripada dianggap banyak tapi ternyata nggak ada ya guys. Nah gitu guys ya. Ustazah kenapa tidak sombong, rencana aku seperti itu. Oke gitu ya, kita lanjut ya guys. Kenapa tidak sombong katanya. Aku berencana, semoga berhasil. Ustazah, oke gitu ya. Oke, kok nggak ada yang nanya, Ustazah kenapa tidak sombong? Rencana. Oke, kita lanjut ya guys. Ya Allah karim, jangan sombong Zah. Aku juga nggak dianggap Zah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sebentar. Apakah uang hasil jodol termasuk haram? Haram, jelas lah. Uang hasil jodol itu haram. Ya namanya judi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan ya. Kayak gitu ya. Oke. Ustazah, oke, mau disedekahkan. Oke, saya udah beli Quran wakaf, mau saya taruh ke masjid, disedekahkan atau taruh aja nggak apa-apa, nggak harus ngasih tahu gorimnya. Ya, jadi teman-teman cukup ucapkan aja, ya Allah saya wakaf, dengan wakaf ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya dan seterusnya ya. Madu benjolan, ya nanti ya benjolannya. Ustazah, oke, uang hasil haram dibelanjakan alat elektronik gimana Ustazah? Dia tetap haram secara sikap, bukan haram secara zat ya. Ustazah nggak capek ngomong terus, rencana aku mulai sampai besok pagi jam 4 ya guys. Nah, teman-teman di sini aku pulang ya. Ustazah, hukumnya istri suka visi dengan laki-laki lain di saat suaminya pergi mencari nafkah itu berdosa. Ya, itu namanya adalah jinsiah ya. Itu adalah ya Mbak Atin ya, jinsiah berdosa dan mendekati zina. Ya, wala taqrabuz zina ya, jangan dekati zina ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, gimana cara bayar kafarot karena pernah berhubungan badan? Oke, kalau teman-teman pernah berhubungan badan dengan suami atau dengan istri kayak gitu, di bulan Ramadan, maka teman-teman akan kena kafarat, yaitu berpuasa 60 hari berturut-turut, tak boleh putus kecuali haid ya. Kemudian selanjutnya adalah memberi makan
Nah, memberi makan 60 orang fakir miskin, satu orangnya 7 on kali 60, 42 kilogram, atau memberi pakaian 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 200.000 kali 60 ya 12 juta misalnya seperti itu ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, gimana caranya biar nggak emosian ya? Secara otomatis memfilter kalau hal itu nggak patut kita marahi, nggak usah ngapain. Nanti aku coba buat tutorial ya. Cara biar nggak cepat marah. Pertama, tahan nafas 20 tahun. Mati jadinya, bukan marah. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau baca Al-Quran sendiri sampai hatam, apa harus bagi-bagi, kalau baca Al-Quran sendiri sampai hatam, apa harus bagi-bagi sedekah atau makanan? Pahala baca Quran itu beda dengan pahala sedekah. Ya, Ustazah, kalau sholat ada bacaannya yang salah, apa diulang? Kalau yang salah itu ayat pendek, nggak perlu diulang. Kalau yang salah tuh Al-Fatihah, itu yang harus diulang dan cukup berbahaya. Ya, oke Ustazah, 52 tahun daftar reguler atau plus. Uang belum cukup, antri sangat lama. Ya kalau nggak kuat untuk haji, nggak usah dipaksain guys. Kalau nggak kuat haji, nggak usah dipaksain. Haji itu kan hanya wajib bagi yang mampu aja. Kalau nggak mampu nggak usah haji cuy. Ya teman-teman atau umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan satu kali haji. Ya. Apa hukumnya mertua suka ngedukunin anak menantu terus menerus. Mertuanya syirik itu. Nah anaknya coba yang didukuni itu tangkal. Ya penangkal sihir, di antaranya sering-sering baca ruqyah mandiri. Ya, yang pertama adalah ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok atau pakai mukena, sediakan air di depan sejadah, lalu baca ayat-ayat ruqyah. Di antara ayat ruqyah adalah Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat kursi ya. Nah, itu adalah bagian daripada itu adalah bagian daripada ayat-ayat ruqyah. Lalu airnya diminum, udah itu ruqyah mandiri untuk penangkal. Tapi seandainya kita tidak percaya kalau kita mampu untuk dapat sihir itu kita nggak bakal kena. Kita kena kalau kita percaya. Oke, oke. Suami udah uzur, nggak sholat, nggak puasa. Kalau udah uzur, pikun nggak? Kalau dia pikun, dia tidak wajib sholat, tidak jadi wajib puasa. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, silahkan tapi pikun dulu ya. Ustazah, janda kalau mau menikah lagi harus pakai wali, harus ya. Ustazah, sholat sunat qobliyah ba'diyah apa cukup Al-Fatihah saja? Boleh ya. Nggak baca iftitah, nggak baca ayat pendek, nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Oke, Ustazah, doa mau jualan. Kalau teman-teman mau jualan itu atau yang jualan-jualan gitu, maka teman-teman itu usahakan baca Al-Waqiah setiap pagi ya. Baca Al-Waqiah setiap pagi. Orang yang membaca Al-Waqiah akan dilapangkan rezekinya dan kemudian diberkahkan rezekinya. Kemudian jangan lupa sedekah subuh dan kemudian jangan lupa sholat duha dan sholawat ya. Aku nggak mau pikun sah agar selalu ingat Allah. Masya Allah ya. Kalau sholat baru kentut batal tidak? Iya dong. Allahu Akbar tut batal dia. Atau Alhamdulillahi Rabbil tut batal dia ya. Oke gitu ya. Ustazah oke. Oke, Ustazah, akhir-akhir ini sholat subuh kadang tertinggal, kadang nggak boleh lagi ya. Gagal coba lagi, salah perbaiki ya. Baca al-wiqyah habis maghrib boleh nggak? Boleh banget ya, nggak Masya Allah, oke. Ustazah, tolong dibantu lagi untuk surat penangkal sihir. Oke, aku tolong ya. Pertama Al-Baqarah 1 sampai 5. Al-Baqarah 284 sampai 286. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah dan ayat kursi. Oke. Clear?
Ustazah, kalau kita posting di sosmed pakai mukena dosa nggak? Ndak. Ustazah, oke. Sampai di mana bacaan tahiyat awal? Sampai di Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustazah, oke. Ibu saya 88 tahun, nggak kuat puasa. Itu bagaimana? Saya tanya dulu, ibunya nih pikun nggak? Kalau dia pikun, maka dia wajib kalau dia pikun, dia tidak wajib sholat lagi. Tapi kalau dia belum pikun, dia wajib sholat. Nah, bagaimana cara sholat dan puasa sholatnya? Kalau dia sholat, kalau dia belum pikun adalah Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ila jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Nah, sementara kalau dia pikun dia tidak wajib puasa. Kalau dia nggak pikun tapi dia nggak sanggup berpuasa maka dia boleh bayar fidyah. Memberi makan 1,4 kilogram beras untuk fakir miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, paham nggak kira-kira guys? Tengok dulu 80 tahun ini pikun atau enggak. Kalau dia pikun abaikan, kalau dia nggak pikun lakukan ya. Kalau dia puasa ganti dengan fidyah. Ustazah, oke, doa apa yang baik untuk memulai jualan? Bagi teman-teman yang jualan, aku arahkan teman-teman ya, untuk senantiasa membaca Al-Waqiah setiap habis subuh atau mau tidur. Karena Al-Waqiah itu siapa yang baca Al-Waqiah setiap hari gitu ya. Siapa yang baca Al-Waqiah setiap hari kayak gitu, setiap malam atau menjelang azan subuh maka akan diangkat segala kesusahan hidupnya ya. Oke, Ustazah, kalau sholat bacaannya ada yang lupa, boleh dilanjut nggak? Kalau yang lupa itu ayat pendek, lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa lagi. Ya udah langsung ruku aja. Allahu Akbar, itu boleh. Oke, gitu. Madu akasia sipilis bisa ya insya Allah ya. Ustazah, air rukyah boleh diminumkan ke anak dan suami? Boleh ya. Tolong madu empedu. Udah tahu pun kawan-kawan kalau udah madu udah pada minta tolong semuanya ya. Ustazah, oke. Nah, ada doa agar suami bisa rajin sholat gak? Soalnya dia sholatnya maghrib aja. Oh, dia mungkin ini menunjukkan bahwa dia minimalis dan cukup kreatif ya. Oke, jadi kalau pengen suaminya rajin, itu adalah urusan Allah. Tugas kita hanya mengingatkan saja dan mendoakan saja ya, mengingatkan dan mendoakan ya, karena yang merubah itu adalah Allah ya. Jadi yang merubah itu bukan kita, tugas kita cuma menyampaikan saja ya. Oke, Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Kalau sedekah subuh diberikan kepada saudara yang sakit boleh ya. Kalau sedekah subuh diberikan kepada janda ya. Sedekah subuh diberikan kepada janda tergantung niatnya. Kalau ingin mengambil perhatian janda itu dengan cara jinsiah maka berdosa. Tapi kalau tujuannya sekedar sedekah boleh ya. Harusnya nggak ngomong janda, mau dia janda atau apapun, kalau niatnya karena Allah itu diterima. Kalau niatnya yang lain itu nggak diterima. Mau siapapun dia, mau janda, mau juda, mau jomblo udah 78 tahun bebas. Ya, oke. Janda itu adalah manusia biasa, guys. Ya. Sedekah kepada anak kecil boleh nggak? Boleh. Ya, tapi tergantung ya, guys. Nah, kalau niatnya karena Allah boleh, kalau niatnya karena yang lain nggak boleh ya. Oke, oke. Ustazah, bacaan setelah sholat baiknya apa saja? Bebas ya. Ustazah, didoain di depan Ka'bah tapi harus transfer dulu. Nggak ada itu berarti orang nggak baik. Cuman orang baik mau dikabulkan doanya. Dengerin aku guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya.
Aku lagi di depan Ka'bah. Ada yang mau doa nggak? Yang mau doa transfer dulu. Itu orang tak baik. Bagaimanapun gimana doanya akan diijabah orang doanya nggak bagus. Ya, aku nyata lihat di live salah satu platform. Coba bayangkan ini fakta teman-teman. Jadi, aku tak sebut namanya, cuma aku nggak pengen lah teman-teman kayak gitu ya. Jadi dia mau mendoakan guys, jadi teman-teman tulis pengen doa apa, tapi harus nge-gift dulu guys. Coba bayangkan, kalau mau doa harus nge-gift. Aduh, apa nggak kasihan kita lihat umat ini dapat yang kayak gitu guys. Ayo yang mau doa, ya boleh terbangkan dulu apanya tuh mawarnya, bunga bunga ratunya, bunga mata kucingnya, burung hantunya terbangkan dulu katanya. Nah, baru dia berdoa. Allahu Akbar ya, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Nah itu nggak boleh sama sekali ya. Memang ada guys, aku lihat. Nah aku sedih aku lihat umat ini ya. Memang ada itu yang terbang ya kan. Yang mau didoakan terbangkan. Kok standar itu orang tidak bisa membedakan baik buruk. Kok sesimpel itu nggak tahu beda baik dan buruk gitu loh. Kan terus teman-teman mau yang kayak gitu, orang baik tidak seperti itu guys, orang beriman tidak seperti itu guys ya. Nah jadi siapa yang mau berdoa, terbangkan dulu gift kayak gitu, nggak ada ya. Ustazah sedekah subuh dikasihkan anak sendiri boleh? Boleh, nggak ada masalah, bebas ya, jangan yang kayak gitu ya, nggak boleh ya. Ustazah kita sholat sunnah di raudhah niatnya sholat apa? Sholat sunnah 2 rakaat di raudhah, kalau niatnya adalah kalau di waktu duha berarti niatnya duha. Kalau di waktu tahajud niatnya tahajud. Kalau di waktu siap Mbak Sari, kalau di waktu, nggak ada jenis sholat ya boleh sholat tahiyatul masjid, boleh sholat taubat, boleh sholat hajat gitu ya. Nah itu boleh ya. Nah paham ya teman-teman ya, misalnya nih kita datangnya jam 9 ke raudhah. Nah itu masih ada tuh, itu bisa sholat 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 sholat, sholat wudu atau sholat, duha. Tapi kalau datangnya jam 2 siang kan bingung juga. Sholat apa? Ya boleh sholat taubat, boleh sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, bisa. Oke guys, sehat selalu ya. Oke, Ustazah, apakah itu sedekah subuh? Sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh ya. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti serahkan kepada yang berhak menerimanya. Boleh kasih makan kawan, traktir makan teman, boleh ya. Udah dari tadi madunya capek, oh capek, astagfirullah nak marah aku. Udah dari tadi, ya oke gitu ya. Om, udah dari tadi ku tanya madu, engkau ngomong terus, capek aku nunggunya Bom. Ku bilang dulu sama kucingku guys, iya. Oke kayak gitu ya, capek kali, lama kali pun Ustazah Nela itu madunya. Oke, sampai capek aku nunggunya ya kan guys. Oke gitu ya guys. Oke siap Mbak Nani ya, Mbak Nani pun nunggu dari tadi kan. Kena marah aku. Baik-baik apa guys? Oke siap ya. Oke. Ya, mengadu aku sama kucingku, kemana lagi yang membela aku kalau bukan dia. 1 Februari masih boleh puasa Yaumul Bid, 2 Februari Yaumul Bid, 3 Februari puasa nisfu Sya'ban ya. Sama-sama sehat selalu ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke. Nah, iya Mbak Teknisa yang tenang ya. Oke. Ustazah, oke, iya betul Mas Adit ya. Oke, nah coba ya, bismillah ya. Ini dia madunya ya guys, teman-teman fokus ya. Nah ini dia madunya, aku coba munculkan. Madu kita itu 1 kilonya 99.000. Kalau beli 2 kilo nanti aku hambiarin harga up to 40.000. Dan kemudian madu kita ini udah terceor ratusan ton dan udah terceor ratusan kilo setiap harinya ya. Oke, oke, 2 minggu yang lalu diabetesku 324, sekarang 103 nih kan guys diabetes
ngobrol santai belajar di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya ya. Kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Bu Wiwi, Mbak Soleha ya. Aman ya guys. Ini banyak yang tidak terbaca pertanyaannya, aku minta maaf. Harapanku teman-teman bisa tag positif untuk mendengarkan jawaban dari teman-teman kita lain yang terbaca ya. Siap Mbak Soleha, Mbak Pariyati, Mbak Tuti, Mbak Vina ya, siap Mbak Wahyu ya. Oke, aman ya guys. Siap ya Mbak Nursia dan Mbak-mbak lainnya ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Aku boleh langsung jawab kira-kira pertanyaan teman-teman. Siap Mbak Ella, Mbak Nur Cahaya ya. Siap Mbak Wahyu ya, Mbak TikToker ya. Aman ya guys, siap Mbak Nia. Oke aman ya. Tadi ada yang nanya tolong dijelaskan kenapa nggak boleh puasa lagi setelah nisfu Sya'ban. I think sih teman-teman ke depannya sih sekedar saran aku, ketika ada misalnya nih, kenapa emangnya nggak boleh nyapu di tengah malam? Kenapa emangnya nggak boleh nyisir menggunakan sisir yang patah. Kenapa emangnya nggak boleh puasa di Sya'ban? Coba deh kalau belajar fokusnya itu kepada selagi ada dalilnya baik itu dari sunnah fi'li, af'ali dan sunnah qauli ataupun tidak masuk akal kita lebih wise dalam belajar sami'na wa ata'na saja. Karena ketika kita bertanya kenapa berarti kita meragukan sebuah statement. Tapi tetap akan aku jawab ya, karena karakter para sahabat dulu ketika belajar, mereka langsung sami'na wa ata'na. Karena hal yang tidak mungkin disampaikan oleh para sahabat Nabi, hal-hal yang akan menyesatkan kita semua. Maka aku coba jawab bahwa ketika para sahabat pada masanya memulai puasa di tengah nisfu Sya'ban, Rasul bilang la takun kadzalik innallaha karhat. Jangan puasa lagi, Allah tidak suka karena engkau sebelumnya tidak berpuasa. Dan Rasulullah mendiamkan orang-orang yang berpuasa sunnah ketika dia pernah melakukan puasa sunnah sebelumnya. Jadi sumbernya ada sunnah sunnah qauli dan sunnah takriri. Nah seperti itu ya guys, supaya tidak reject, supaya teman-teman tidak menolak banyak ilmu seperti itu. Nah hal itu senada dengan ketika kita sampaikan kenapa itu ya nggak boleh menjadikan baju bekas sebagai kain lap. Iya, di kitab Ta'limul Muta'alim juga nggak ada penjelasan. Cuma kan dia berdasarkan ulama. Karena orang zaman dulu itu kalau dilarang tuh nggak nanya. Kenapa? Sehingga efek sampingnya Rasulullah tidak menjelaskan. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan, ujung-ujungnya kami juga nggak dapat jawaban. Kan sumber dari ustadz-ustazah itu adalah hadis ya. Nah kita cari-cari tuh hadis tuh kenapa ya nggak boleh, kenapa ya nggak boleh, nggak ketemu guys. Nah seperti itu, paham ya teman-teman, supaya kita lebih wise dalam belajar. Nah bagi beberapa orang yang paham ya, kita lanjut ya. Kalau habis selesai sholat nggak zikir atau doa apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Cuman sayang karena ba'dal maktubah ya, bahwa habis sholat fardu itu doa-doa kita sangat mustajab. Dia kayak gitu guys, kami pun ada kendala guys. Kenapa kencing bayi perempuan najis, kencing bayi laki-laki nggak najis? Kami bingung juga guys. Nah, ini juga kayak gimana penelitian ilmiahnya apa? Kan bingung juga kan guys. Sangat-sangat bingung juga kayak gitu. Cuma ya udahlah kita sami'na wa ata'na karena dalil itu ada dua. Ada yang akliyah, ada yang nakliyah. Ada yang dalil nakli aja. Udah kita ikuti aja secara teks ada. Tapi ada yang akliyah, dia ada teks dan dia masuk akal gitu lah guys. Nggak semua hukum Islam masuk akal guys. Nggak semua hukum Islam masuk akal. Bernyanyi di kamar mandi makruh, emang kenapa sih? Ya misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya tidur telungkup dan telentang makruh. Ya ngapain emang kalau tengkurap dan telentang? Kan nggak masuk akal. Kenapa tidur harus ke kanan? Ya itu kan sesuatu yang
nggak bisa dimasukkan ke akal, nggak bisa ditanyakan kenapa ya. Nah seperti itu ya guys. Oke yuk kita lanjut ya. Oke tidur ngadap ke kanan juga nggak bisa. Cuman ada sih penelitian-penelitian. Kalau tidur ngadap ke kanan nanti lambungnya istirahat. Tapi kan juga nggak valid. Ustazah apakah sholat subuh dikodo di waktu subuh? Iya kalau ingat jumlahnya ya. Aku suka tidur telentang. Aku itu suka tidur tengkurap, telungkup pada masanya. Karena dulu orang tuaku tuh jualan. Jadi setiap pagi itu kan beli barang jualan. Jadi aku tuh selalu dikicuah. Tahu dikicuah nggak sih ya? Pergi tapi makku tuh suka diam-diam. Jadi dia tidurkan aku dulu, dia tengkurapkan aku. Ya sama bapak ya dia tengkurapkan, nanti dia pergi diam-diam. Jadi bertahun-tahun aku tuh tidur telungkup. Telungkup, bertahun-tahun guys dari kecil pada masanya ya. Oke, Ustazah kebahagiaan di luar rumah termasuk temanan sama laki-laki boleh nggak? Kalau berteman boleh dengan laki-laki, tapi hobi berteman dengan laki-laki nggak boleh, beda itu ya. Nah jadi berteman dengan laki-laki boleh, tapi hobi berteman dengan laki-laki nggak boleh, oke. Nongkrong boleh, tapi hobi nongkrong nggak boleh. Ke mall boleh, tapi hobi ke mall nggak boleh. Oke, kita tidak boleh hobi pada hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita. Ya, itu beneran. Tidak boleh hobi pada hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita. Lakukan hal yang bermanfaat walaupun bukan hobi kita. Nah, seperti itu guys ya. Jadi hobi tidur boleh, tapi suka tidur nggak boleh. Ngobrol nggak penting boleh kok, nggak semua obrolan harus berisi, nggak semua obrolan harus daging gitu ya. Nah tapi suka ngobrol yang nggak berisi nggak boleh. Nah tapi walaupun kita nggak suka dia baik kerjakan. Jadi tidak boleh hobi pada hal-hal yang tidak ada benefit bagi kita. Baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Nggak boleh itu. Habis waktu kita, kapan kita mau maju? Ya mau maju ibadahnya, ya kan? Mau maju semuanya kayak gitu ya. Nah, oke gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah siap ya. Oke aman ya guys. Ustazah bulan ini saya mau puasa Daud silahkan. Mulai puasa Daud di bulan ini nggak apa-apa. Yang penting jangan mulainya itu di setelah nisfu Sya'ban. Sebelum nisfu Sya'ban masih bisa mulai. Oke. Nah gitu ya. Siap Mbak ini. Oke Ustazah belum paham tentang hobi jalan-jalan ke pantai. Jalan ke pantai boleh. Jalan-jalan ke pantai nggak boleh. Nah paham ya? Oke, nah kalau fidyah itu memberi makan 1,4 kilogram beras untuk fakir miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, oke? Gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Eh, kalau puasa qada Ramadan terakhir tanggal berapa? Qada Ramadan terakhir H-2 Ramadan. Jadi salah satu hal yang diharamkan dalam berpuasa adalah berpuasa di hari Syak. Ya, berpuasa di hari Syak itu nggak boleh. Nah, itu tidak dibolehkan. Jadi H-1 Ramadan haram berpuasa. Jadi terakhir puasa Qada, puasa Daud itu adalah di hari H-2 lah ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah jelaskan tentang istidroj. Wah, istidroj itu banyak sekali orang yang terkena. Ya, Allah Subhanahu wa dalam dalil dikatakan bahwa innallaha yahtamilun ni'man ilal ma'asi. Allah itu akan berikan apa namanya nikmat kepada orang yang berdosa. Ya pernah lihat kan orang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, tapi rezekinya banyak. Ya, oke, Allah berikan. Kau nggak sholat, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak sholat, ini nikmat. Allah kasih nikmat terus untuk orang yang berdosa. Oke, sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ya orang-orang yang makan riba, usahanya riba, semuanya riba. Kayaknya kaya banget dia. Rumahnya riba, rumahnya besar tapi riba, usahanya besar tapi kayaknya kaya banget dia. At the end bakal bangkrut.
At the end kalau nggak bangkrut dia pasti bakal bangkrut di anaknya. Riba itu memiskinkan, tidak mungkin mengayakan. Sesuatu yang diharamkan tidak mungkin menguntungkan. Nah, itu dia adalah istidroj. Nah, makanya supaya tidak istidroj ya, semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Misalnya nih, ketika kita makin naik gaji, makin banyak kan sedekah subuhnya. Ketika makin naik penghasilan makin banyak bagian dari sedekahnya seperti itu. Nah itu istidroj ya, tapi waktunya panjang Mbak. Karena itu akan melupakan manusia daripada ibadah. Nah hal itu beda dengan ujian hidup. Kalau ujian hidup itu orang yang taat dikasih ujian terus. Nah kenapa orang yang taat udah sholat, udah puasa, udah nabung, uangnya hilang. Udah sedekah 100.000 malah motornya hilang gitu kan. Udah masukkan anak pesantren malah melawan. Udah sholat siang malam lah suaminya selingkuh. Udah sholat siang malam rajin majelis taklim malah digosipin orang. Nah itu ujian. Nah ujian itu untuk orang yang beriman. Nah, karena cara Allah mencintai beda dengan cara manusia mencintai. Manusia mencintai dengan diuji. Tujuannya apa? Tujuannya biar nih orang kuat. Dan biar nih orang kalau dia sabar dosanya hilang. Sementara orang istidroj menumpuk dosa. Sementara orang beriman, lu dosa, aku ingetin. Lu dosa nih, aku ingetin. Kamu dosa nih, aku ingetin. Coba kamu sabar lagi. Udah sabar ya Allah. Lebih sabar lagi. Isbiru sabiru warobitu. Sabar lagi. Kuat dia. Memang tampak luarnya dia seperti susah. Tapi di dalamnya dia kuat. Softwarenya kuat. Tapi orang-orang yang istidroj tampak luarnya enak. Tapi aku aja yang usia kayak gini guys. Udah sering lihat orang-orang yang istidroj. Yang dia mengambil warisan lebih banyak. Tuanya susahnya luar biasa. Yang dia misalnya jahat dengan saudaranya. Tuanya tercampak jadi di masyarakat. Yang ketika dia itu nggak ibadah. Anaknya nggak ada yang sukses guys. Nah itu dia istidroj ya. Jadi usahakan untuk terhindarlah dari istidroj. Ngeri ya. Jadi ada temanku bilang, Nel aku nggak pernah diomongin orang tapi nikmatku banyak. Nggak pernah aku sholat. Nggak pernah aku sholat. Lancar kerjaanku. Aku bilang nunggu waktu aja. Itu nggak lancar kok. Kalau kamu lebih taat pasti lebih bagus lagi kerjaannya. Ya kan? Ustazah, oke sebentar ya. Oke, host iblis tahu Tuhan yang benar tapi kenapa dibuang lalu kenapa dengan orang-orang masih di tanah merasa mampu adil. Host iblis atau Tuhan yang benar tapi kenapa dibuang lalu gimana dengan orang-orang masih di tanah merasa mampu adil. Apa ini? Maksudnya tanah, air dan lautan samudra masuk pula ke level aku nggak paham aku cuy. Ustazah, oke sebentar ya. Oke Ustazah, kita punya nazar beli roti, kita bawa ke panti, kita ganti dengan beliin baju sehingga roti nggak boleh. Nazar itu harus sesuai dengan yang kita ini ya guys, yang kita niatkan ya. Jangan ganti baju, roti aja. Kalau jual beli arisan uang, itu nggak boleh Mbak. Jual beli arisan itu riba Mbak. Nah itu yang nggak boleh ya Mbak. Oke, kalau arisannya boleh selagi nggak ada unsur ribanya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat isya di rumah biasanya di masjid nanti ketinggalan Ustazah. Sholat isya di rumah biasanya di masjid nanti ketinggalan Ustazah. Ustazah sholat isya di rumah nanti biasanya ke masjid ketinggalan Ustazah. Maksudnya gimana Mbak? Oke, kayaknya pagi ini ujian hidupku cukup tinggi ya guys. Oke, Ustazah bukannya yang adil hanya Tuhan dan utusan Allah saja. Maksudnya gimana sih? Maksudnya yang adil utusan Tuhan. Woi bantu aku napa cuy. Baiklah aku udah mandi kayak gini kali hidupku. Oke, canda ya guys. Oke, ada yang bisa menggantikan aku? Oke, gitu. Ada yang bisa kita pun gak ngerti ya. Oke, gitu ya. Yuk kita lanjut ya guys. Bolehkah ikut arisan? Arisan emas gak apa-apa ya. Ustazah, oke aman ya. Siap cobaan pagi-pagi ya. Siap Mama Faza ya. Oke, nggak sanggup aku. Ustazah, apa boleh kloset menghadap kiblat? Nah, sebenarnya kloset itu membelakangi kiblat, rumah ke kamar itu menghadap kiblat. Ya enggak, jadi tapi kan nggak mungkin lah teman-teman ubah arah klosetnya kan. Nah jadi kloset itu idealnya membelakangi kiblat. Jadi kalau kiblatnya ke sana, klosetnya duduk jongkoknya ke sana. Nah kalau kiblatnya ke sana, duduk jongkoknya ke sana makruh. Tapi kan nggak tahu dulu, nggak apa-apalah ya kan. Nah seperti itu ya. Jadi
usahakan kamar itu menghadap kiblat dan kemudian membelakangi cahaya matahari ya. Kemudian setelah itu toiletnya itu membelakangi kiblat ya. Ustazah, oke, sedih juga selama sakit lambung nggak berpuasa. Boleh fidyah setiap puasa sakit, setiap puasa sakit, setiap puasa sakit boleh fidyah ya. Ustazah, oke, kenapa orang bernazar? Nah, ini kenapa lagi nih? Nah, ini nggak boleh nih yang kayak gini nih. Kenapa orang yang bernazar tidak boleh ikut memakannya? Karena itu janji dia kepada orang lain. Ya, bukan janji dia kepada diri dia. Dan jawaban ini belum tentu benar. Jadi ketika kita menangkap ilmu pengetahuan, sami'na wa ata'na, dengarkan dan kemudian ikuti. Nah, kalau aku bilang itu karena janji kita untuk orang, bukan untuk kita. Apakah ini ada dalilnya? Tidak, guys. Paham nggak? Paham nggak kira-kira? Nggak ada dalilnya. Ya, aku nggak ada Rasulullah itu bilang kalian tidak uang nazar tidak boleh kalian pakai ya, karena itu untuk orang bukan untuk kalian. Karena hadis tidak sedetil aku menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Dalil tidak sedetil cara aku menjawab dan belum tentu jawaban aku benar ketika aku menyebutkan alasannya. Jadi nggak ada sumber dalilnya kayak gitu ya. Ustazah, paham ya? Amalan apa supaya uangku dikembalikan dari orang yang sudah hutang kepadaku? Aku belum hafal doanya, tapi ada doa agar orang mau membayar hutang kepada kita. Ada doa agar orang itu mau membayar hutang kepada kita. Coba dilihat di Majmu' Syarif ya. Nanti aku buat videonya, aku belum hafal. Doa melunaskan hutang aja aku baru hafal kemarin-kemarin. Karena seumur hidupku nggak pernah berurusan dengan hutang, aku menghutangkan atau orang hutang kepada aku. Nah, tapi aku coba hafal nanti. Cuman kalau doa untuk kita bayar hutang ada. Nah, jadi doa untuk kita bayar hutang adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Kalau haid boleh baca Al-Fatihah nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Haid itu boleh berzikir ya, kemudian boleh boleh berzikir, kemudian boleh solawat, boleh mengingat kekurangan diri, boleh ya. Oke gitu ya. Ustazah, saya juga meminjam orang sulit bayarnya, benar sekali. Ustazah, bagi perempuan betul kalau sholat tarawih lebih baik di rumah? Tidak juga. Ya pada masanya seperti itu karena dulu situasi nggak aman. Tapi sekarang wanita udah boleh ke masjid, ada dalil taghairul ahkam bitaghairi zaman wal makan. Ada kalanya sebuah hukum berubah kalau keadaan berubah. Sayyidatina Aisyah juga sering kok ke masjid dan menjadi makmum bersama muslimah yang lain. Bahkan ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Ini dalil wanita itu boleh ke masjid. Nah, tapi lebih baik mana? Di rumah atau di masjid? Intinya berjamaah. Di rumah berjamaah bagus, di masjid berjamaah bagus. Kita dapat pahala 27 derajat. Itu bukan karena di masjid, tapi karena berjamaahnya. Kalaupun teman-teman di rumah, tapi berjamaah is okay. Nggak jadi problem ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau nyuruh anak sholat gak didengar dosa orang tuanya. Jawaban, hello, sebentar ya. Sebentar, suara aku jelas. Halo, suara aku jelas. Oke, sebentar ya, suara aku jelas. Gimana sekarang? Jelas ya? Oke. Ustazah, imanku lagi turun. Gimana biar imanku kembali kuat? Jadi kondisi iman itu adalah al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia presiden, mau dia manajer, semua sama. Kondisi iman tuh al-iman yazid wa yankus. Memang kadang naik, kadang turun. Itu iman. Hanya saja yang perlu kita sikapi bukan gimana iman naik terus. Nggak bisa. Iman itu dia memang naik turun. Kita biarkan dia naik terus, nggak bisa. Yang bisa kita antisipasi adalah kalau dia turun, kita pertahankan ibadah. Kalau dia naik, kita kerjakan ibadah. Kalau dia turun, kita pertahankan ibadah. Kita paksakan.
Orang-orang istiqomah itu juga males kok guys. Misalnya nih aku kan istiqomah terus melakukan apapun kerjaan aku. Ada juga kok malesnya guys. Cuman bedanya tetap kami kerjakan. Oke gitu ya. Ustazah perempuan lebih baik sholat di rumah apa udah ya. Ustazah oke ya tetap nanti dia juga naik lagi. Jadi kalau dia lagi naik kerjakan, kalau dia turun paksakan, paksakan, ntar juga naik lagi, biarin aja dia ngalir kayak gitu. Nah, sama dengan aku kalau lagi semangat kerja aku kerjakan, kalau lagi nggak semangat aku kerjakan, entar juga semangat lagi kok. Biarin aja dia ngalir, yang penting kitanya gitu ya. Ustazah kalau sholat sunat qobliyah zuhur sekali 4 rakaat 1 kali salam boleh. Sholat siang boleh 4 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, iya Mbak Tuti, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir ya. Nah rokaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Kalau sholat sendiri harus iqomah enggak ya. Oke gitu ya. Oke. Nah Ustazah zikir sambil menunggu anak boleh nggak masalah. Oke, nah kalau sholatnya terlihat jari kaki itu tutupi aja, nggak masalah kan nggak sengaja. Yang penting nggak tiap hari. Dalam fikih sunnah Said Sabiq keluar rambut ya, kemudian nampak kaki, jempolnya keluar dalam sholat nggak sengaja tutup aja ya. Ustazah, oke. Zikir apa yang baik diucapkan? Zikirnya apa? Zikir apa maksudnya Mbak Kris? Ustazah belum dijawab kalau nyuruh anak sholat. Pertanyaannya apa? Kalau nyuruh anak sholat. Pertanyaannya apa? Kalau nyuruh anak sholat dia nggak mau gimana? Atau cara nyuruh anak sholat? Atau kalau anak sholat saya dia nggak mau saya dosa nggak? Apa? Pertanyaannya seputar itu. Ustazah, oke. Aku jarang sholat sunat zuhur dan asar ataupun isya. Ya sekarang ya kerjakan aja lagi, ya kan? Ada beberapa jenis sholat yang bisa kita kerjakan untuk sunnah muakkad, qobliyah dan ba'diyah. Di antaranya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ya kan? Aku ulang, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Oke, Ustazah nyuruh sholat nggak didengar zah, dosa nggak orang tuanya? Ya enggak, udah dijawab kok tadi. Yang penting kita udah menyuruh ya, dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Oke ya, yang penting kita menyuruhnya, mengajaknya, perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang berdosa itu kalau kita mendiamkan dia. Ya, kita biarkan ya kedosa itu berjalan ya, itu baru berdosa ya. Mana bisa kita merubah orang, tugas kita hanya mengajak saja ya. Ustazah, asar ada qobliyah enggak? Ada. Tapi qobliyah asar, qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu hanya sunnah biasa. Dia tidak sampai ke tahap sunnah muakkad. Dia cuma sunnah ghairu muakkad ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke ketika saya mau ke masjid anjing jilat kaki saya. Mbak pulang, Mbak coba sama. Ya ambil tanah, dibasuh, lalu dihapus dengan 6 kali air. Lalu ambil wudhu lagi dan pergi lagi ke masjid. Airnya tidak boleh campur sama sabun ya. Karena sabun itu suci tapi tidak mensucikan ya. Ustazah kalau suami nggak mau sholat gimana solusinya? Sama. Yang pertama khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia bantah, bantah dengan bantahan yang tidak menyakitkan. Yang ketiga wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya, orang yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi orang yang paling taat. Jadi cuman ingatkan dan doakan, tidak bisa kita merubah orang. Ya, siapa yang bisa merubah orang? Kandung kita sendiri nggak bisa kita ubah, ya kan? Apalagi suami kita yang dari darah yang berbeda, ya. Ingat jangan expect untuk bisa merubah banyak orang. Lakukan tugas kita menyampaikan. Sama dengan aku. Aku cuma menyampaikan. Perkara nanti dengan apa yang aku sampaikan ini ada yang mendengar doang, tidak mengamalkan atau mendengar dan mengamalkan atau malah reject, menolak.
itu bukan bagian dari urusan yang bisa kita kontrol. Sehingga kita wise dalam dakwah, kita slow motion, kita santai, oke? Ustazah, kalau sholat sendiri apa harus iqomah dulu? Jawabannya tidak. Aku kecepatan nggak ya guys sampaikannya? Oke. Ustazah katanya sholat sunat haram jika belum mengqadha sholat. Salah itu. Banyak sekali yang bilang begitu. Ya haram sholat sunnah kalau belum mengqadha sholat katanya. Ada lagi yang bilang kalau misalnya ada lagi yang bilang jangan sedekah kalau belum bayar hutang. Nah itu nggak itu mbak, nggak kayak gitu. Atau misalnya nggak boleh puasa sunnah kalau belum puasa kodo, nggak kayak gitu. Orang puasa kodo aja sampai Syaban waktunya. Masa nggak boleh Senin Kamis puasa Syawal, puasa ya Maulid. Lemah banget itu ya. Secara dalilnya cukup lemah dan secara aklinya juga lemah ya. Oke gitu ya. Oke nggak boleh kodo kalau belum puasa sunnah, nggak boleh sedekah kalau belum bayar hutang, nggak boleh puasa sholat sunnah kalau kodo gitu ya. Nah ya, nanti aku buat deh videonya ya. Oke, Ustazah, oke. Apa hukumnya istri disuruh kerja oleh suami karena membantu perekonomian? Hak istri boleh menolak, boleh tidak. Ya, kalau dia menolak tidak ada dosa atasnya. Karena istri tidak wajib bekerja. Kalau dia mengiyakan dan dia bekerja, maka dia ihsan, dia bersedekah kepada keluarga. Tinggal ikuti kata hati saja, tidak usah ada yang terpaksa dalam hidup ini. Oke. Ustazah, bolehkah sedekah subuh untuk syukuran berangkat umroh? Boleh kan ngasih orang makan kan? Ustazah, oke gitu ya. Kalau dia umroh tapi utangnya masih banyak gimana? Nah beda. Hutangnya hutang apa dulu? Kalau hutangnya hutang riba, lebih bagus dia bayar hutang 30 juta itu. Dia bom tuh KPR-nya. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa riba lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Tapi kalau hutangnya hutang tidak riba dan jatuh temponya masih lama, boleh kok dia umroh. Nah cuma kalau hutangnya hutang riba itu kan dosa. Lebih baik kita menghilangkan dosa daripada memperbanyak pahala. Orang-orang yang mau hijrah kalau datang ke aku, Nel amal apa yang paling baik aku mau hijrah. Aku selalu bilang tinggalkan dosa dulu, catat kebiasaan masa lalumu, catat dosa-dosa masa lalumu, make sure kamu tinggalkan baru kita ke bab berikutnya amal yang paling baik engkau kerjakan. Karena kalau kita fokus memperbanyak ibadah, dosa masih kita kerjakan, kita dapat capeknya. Ujung-ujungnya nggak imbang juga dia, oke? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di kanal ini ya. Siap Mbak Noni, kalau kena air kencing sendiri najis bisa dibersihkan pakai air saja. Sholat bacaan ayatnya itu-itu aja nggak apa-apa. Sampai kita meninggal dunia nggak apa-apa. Cuma kalau mau diganti-ganti boleh Mbak ganti dengan ayat kursi atau Yasin satu ayat pertama atau Al-Baqarah 2 ayat pertama nggak apa-apa. Cuman kan teman-teman udah otomatis setelah Al-Fatihah kul kan. Nah padahal ayat kursi itu bisa ya. Ustazah, bolehkah zikir Asmaul Husna saat haid? Nggak masalah. Ya oke. Ustazah kalau istinja Allahumma tahhir qalbi minal faqi. Boleh Mbak Kak Isun ya. Ustazah, oke. Boleh nggak kita berwudu pakai handuk? Lagi mengenakan handuk lalu kita berwudu nggak apa-apa. Wudu tidak harus menutup aurat. Cuma adabnya aja yang kena. Tapi hukumnya nggak apa-apa ya. Ustazah, dosa tidak, suami tidak kerja, istri tidak mau melayani dosa. Misalnya aku dimarahi orang. Aku marahin balik, aku juga dosa. Aku digosipin orang, aku gosipin balik karena dia gosipin aku juga dosa. Ya, aku disakitin orang, aku sakitin balik, aku juga dosa. Suami tidak menafkahi, istri tidak melayani, istri juga dosa. Suami selingkuh pun dia, istri tidak melayani, istri juga dosa. Atau istri yang selingkuh, suami tidak memberi nafkah, suaminya juga dosa. Karena al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Hukum Islam itu dia masing-masing. Dia tidak boleh saling terkait. Maka kalau ada dua pilihan teman-teman, tetap melayani sambil memperbaiki dan berbenah. Atau kalau sama sekali nggak mau lagi daripada dosa terus lebih baik pisah.
daripada dosa terus, ya kan? Nah, Ustazah gimana kalau punya hutang riba berangkat umroh tapi diberangkatkan orang nggak ada masalah? Ustazah pernikahan anak ortu nggak setuju. Hukumnya gimana? Dilihat jika orang tua nggak setuju karena faktor dia maksiat, dia berdosa, dia tidak bekerja, ikuti orang tua. Tapi kalau dia bekerja, cuman sekolahnya tamat SD sementara teman-teman S1, boleh dinego, bahkan boleh nikah jauh ketika alasannya nggak masuk akal ya. Oke, kalau deposito nggak boleh Mbak Wahdini karena deposito itu riba. Kalau Mbak pengen uang Mbak lebih aman yang mirip-mirip dengan deposito, Mbak boleh ke SBSN Syariah, surat berharga negara syariah atau obligasi syariah kayak deposito dapat keuntungan setiap tanggal 10 kalau dia yang syariah dan lebih besar daripada deposito dan returnya mengalahkan daripada inflasi dan uang Mbak aman, Mbak tidak melanggar syariat. Jadi Mbak punya aset namanya surat berharga negara. Kalau deposito kan surat deposito, Mbak borrower ke bank. Tapi kalau berharga negara, Mbak borrowernya ke pemerintah. Dan itu jauh lebih aman, tinggal pergi ke bank tanya. Hei bang, ustazahku ada bilang surat berharga syariah. Apa itu? Nah, kan keren punya surat berharga dibanding chip deposito, ya kan? Ustazah, apa hukumnya ponakan laki-laki dari suami mau tinggal di rumah kita? Nggak apa-apa. Ustazah, oke. Kayak gitu ya. Kiblat ke kamar mandi nggak apa-apa. Kebetulan kiblatnya arah kamar mandi nggak apa-apa. Ustazah, doa sujud terakhir sebaiknya pada sholat wajib apa sholat sunnah? Ya pada sholat wajib dan sunnah. Ya di sujud terakhir pada sholat wajib dan sunnah ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, kalau saham apakah riba? Saham itu nggak masalah. Yang penting emitennya ini Mbak beli saham apa? Kalau Mbak beli saham bank pasti riba. Kalau Mbak beli saham yang tidak ada perusahaannya itu tidak riba tentu nggak apa-apa. Ya kan, yang penting dividen yieldnya Mbak zakatkan. Kalau ada capital gainnya Mbak zakatkan, modalnya boleh Mbak zakatkan. Karena gimana pun itu uang yang menumpuk ya. Pelajari RUPS, laporan keuangan, Mbak boleh ikuti OPS-nya, jangan sekedar nabung saham main di analisis grafik dan teknikal, itu nanti jadi judi ya. Ustazah, oke, jika emosi karena mengerjakan soal UTS saat puasa, oke, dosakah dosa apakah ditanggung universitas? Emosi tidak membatalkan puasa. Oke, dosa tidak ditanggung oleh universitas. Jadi dosa tanggung masing-masing. Oke. Mantap kali pun anak kuliah ini pertanyaannya. Ngapa pula emosi UTS? Kerjakan aja lah. UTS aja emosi. Gimana kalau disakitin orang? Aku udah sampai S3. Nggak pernah aku tengok aku emosi saat UTS ya. Cuma emosi sama dosennya ada cuy. Dicoret-coretnya kan Pak Haji kan. Nggak lain memangnya kan. Nah itu tuh. Oh, ya kan? Kita udah buat dia coret-coret kan Pak Haji. Kita ngopi yuk, kita gibahin yuk yang coret-coret kita dulu. Oke gitu ya. Sedih guys, dicoret-coret sama dosen tuh sedih guys. Serius guys. Kita udah berusaha nggak tidur, terus coret, dimarahi itu sedih. Makanya ketika aku menjadi mereka, aku tidak mau seperti mereka. Jadi aku nggak pernah marahin mahasiswa. Tinggal diarahin ini salah, nanti kamu ubah. Ini kesulitan nggak nih? Kalau sulit kamu saya bantu nih. Nah coba ini gimana? Kamu mau kapan tamatnya? Cukup aku yang ngerasakan kayak gitu. Aku nggak mau ngerasakan mahasiswaku stres aku menghadapi orang-orang yang dulu. Nah itu ya guys. Oke, Ustazah. Oke. Iya, iya kan. Nah, oke gitu ya. Ustazah, hukum kencing berdiri gimana? Kencing berdiri itu kalau karena sakit kaki nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kencing berdiri itu karena pengen berdiri hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh ya. Oke. Oke gitu ya. Banyak dapat doa tambahan siap ya. Ustazah, sholat tempat yang ada kasur boleh nggak ada masalah ya. Oke, siap Mbak Soleha. Ustazah, yang dimaksud sujud terakhir itu bagaimana? Jadi gini Mbak, kalau kita sholat kan kita ada sujud terakhir tuh Mbak.
sujud terakhir sebelum atahiyatul kan kita sujud tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya kan? Nah, itu doa Mbak sebelum duduk tahiyat akhir. Nah, banyak-banyak berdoa ya. Banyak-banyak berdoa, ya Allah saya atau bacanya dalam hati atau doa-doa yang seperti Rabbana atina fid dunya atau Rabbi habli minas salihin. Doa-doa pendek yang aku sampaikan di video aku itu dibaca aja di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Hukum gak DSK nggak boleh karena itu riba ya. Ustazah rekomendasi doanya ya manjur-manjur Masya Allah ya. Oke gitu ya. Amin Mbak Yau ya. Haramkah hukumnya memegang gadai? Gadai itu boleh yang penting tidak ada muatan ribanya. Umroh dulu apa haji dulu bebas. Rasulullah itu umroh dulu malah baru haji ya. Oke. Penurun diabetes apa? Penurun diabetes. Semua nak ditanya. Sujud sawi juga diabetes juga. Nanti ya. Madu diabetes setelah ini ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke. Bagaimanapun, oke. Udah aku jawab Mbak Lina. Doa apa yang saja yang boleh dilakukan saat haid? Saat haid boleh membaca doa bebas. Wanita haid itu boleh berdoa, boleh berzikir, boleh solawat, boleh doa, boleh zikir, boleh solawat, boleh mengingat kekurangan diri, ya, boleh juga dia mengingat kekurangan diri, kemudian dia boleh juga melakukan semacam ini guys, muhasabah diri atau bersedekah. Yang tidak boleh itu baca Quran yang full Arab atau dia itu sholat ya. Ustazah, oke gini, bagaimana mendoakan orang yang sudah meninggal? Apakah sudah sholat wajib? Kalau untuk orang meninggal banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama mendoakan mereka, baca Quran dan mendoakan pahalanya buat mereka. Ya, kemudian kita boleh bersedekah atas nama mereka, kita boleh kurban atas nama mereka dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya ya. Ustazah, sholat lupa pakai celana dalam apakah batal? Tidak pakai celana dalam sholat tidak membatalkan sholat. Apalagi kalau celana dalamnya ada najisnya. Kalau diundang sama tetangga hajatan wajib datang nggak? Wajib, tapi wajibnya itu fardu kifayah. Jadi gini, misalnya kita semua diundang nih guys, datang ke rumah Kak Isun guys, atau ke rumah Mbak Nursiah guys. Yang bisa datang di antara kita cuman 1.000 orang. Ya, 900 orang lagi tidak datang, maka 900 orang itu tidak berdosa. Ketika aku diundang syukuran ke rumah orang, lalu aku tidak datang, aku tidak berdosa. Selagi acara itu tetap ada walaupun aku nggak datang. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh orang, kita nggak melakukan, nggak ada masalah ya guys. Clear ya teman-teman ya. Karena memenuhi undangan itu fardu. Tapi fardunya itu fardu kifayah. Jadi dia tidak fardu ain ya. Oke gitu ya. Clear ya. Ustazah, bolehkah kita berdoa seolah-olah doa kita panjatkan juga diijabah? Boleh, itu namanya afirmasi. Berbaik sangka kepada Allah ya. Nah gitu, nah berbaik sangka kepada Allah itu boleh ya teman-teman ya. Oke, kita seakan-akan sama dengan kita membayangkan kita lagi tawaf, ya Allah aku pengen umroh, kita membayangkan kita punya mobil, ya Allah aku pengen mobil ini, kita membayangkan kita haji, itu boleh. Itu namanya berbaik sangka kepada Allah ya. Ustazah doa iftitah pendek nggak apa-apa, nggak baca iftitah pun nggak apa-apa. Hanya saja kalau iftitah itu dibaca bagus karena dia sunnah muakkad. Apa beda fardu ain dengan fardu kifayah? Fardu ain itu adalah fardu yang tidak bisa diwakilkan ya, seperti sholat tuh nggak bisa diwakilkan, puasa nggak bisa diwakilkan. Tapi kalau fardu kifayah adalah kewajiban yang kalau kita tidak melakukan tapi orang lain sudah melakukan itu aman ya guys. Contoh misalnya aku memandikan jenazah
jenazah. Itu kan fardu kifayah. Tidak perlu satu komplek mandikan jenazah. Cukup 3 orang yang lain tidak kena dosa lagi ya. Oke, maksudnya kalau tidak diundang tapi datang jangan ya. Oke, nah clear ya. Ustazah, kalau niat sholat dilafazkan boleh, nggak dilafazkan juga nggak apa-apa. Apakah doa apa yang dibaca jika kita bertemu dengan orang yang zolim dan memfitnah kita agar kita tidak benci berlebih? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tatap matanya. Oh bukan, emangnya dia setan nggak gitu ya guys? Aku ingat beberapa bulan yang lalu, Nel, aku kesel banget sama orang itu. Kalau aku ketemu aku jawab apa? Baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tatap matanya, tunjuk mukanya. Maksudnya apa? Kok kira dia setan? Oh enggak gitu juga sih maksudnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena yang membuat kita sedih, yang membuat kita takut itu setan, yang membuat kita marah itu setan. Berlindung kepada Allah dari godaan setan gitu ya. Semoga semua ahli fitnah bertobat. Ya dunia ini kacau dengan orang-orang yang suka fitnah, suka gibah. Cepatlah antum semua bertaubat. Susah orang-orang ini. Kasihan aku nengok jamaahku nih. Ya kasihan aku lihat profil picture temanku yang miring-miring ini udah jadi korban fitnah semua nampaknya nih ya. Tengoklah nih ha. Tuh, tengok tuh ngetiknya aja tuh cepet kali tuh ha. Udah jadi korban fitnah semua. Ya, iya kan? Ustazah, doa kunut gak dibaca gimana? Nggak apa-apa. Kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak sunnah menurut Imam Hanafi ya. Sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak menurut Imam Hanafi. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Kalau misalnya aku baca surat Al-Waqiah, terus aku ikutin YT boleh nggak? Boleh. Oke. Ustazah, tolong, oke. Ustazah, oke. Tolong madunya. Tolong, ya. Tolong madunya. Tolong. Mm-mm. Oke, madu Ustazah gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Mbak Indra berhadis dia gitu, hal fitnah tu asyaddu minal qatl, katanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oke. Orang tua non muslim bagaimana kita mendoakan? Tidak bisa. Kita cukup bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, dia milikmu dan kembali kepadamu. Udah gitu doang ya. Tolong madu tolong madu ya. Oke ya, siap ya teman-teman ya. Oke. Mendadak dakwah sih kawan guys, berhadis deh guys, ngeri guys. Ustazah, maduku belum datang, ditunggu ya. Nah, oke, madu kita itu banyak banget yang suka ya guys. Sampai 1 minggu nih Mas Yogi nggak tidur dia guys, ngirim paket buat teman-teman. Ya aku telepon siang-siang kok udah mau kayak suara sakaratul maut mas teleponnya. Udah seminggu aku tak tidur Ustazah. Ngirim madu buat teman-teman. Coba bayangkan tuh ya. Siap. Kok Mas Yogi udah kayak orang sakaratul maut. Udah 7 hari saya nggak tidur Ustazah. Kirim madu buat netizennya Ustazah. Nah, tolong aku Ustazah. Madu kita itu berkualitas. Ya, itu 1 kilonya 99.000. Dan kalau beli 2 kilo harganya rendah. Selisihnya sampai 40.000. Jadi kalau teman-teman mau madu, teman-teman oke, nah teman-teman boleh beli madunya ya. Oke, gitu ya. 1 kilonya itu 99.000 dan dia itu